Chrome aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang NLP yang berjudul Women's Clothing E-commerce Review. Saya sendiri dengan nama Sipta Prasetyo dan teman saya Diego Adiba Juanda. Fitri Mainsani Dolo Saribu. Baiklah, langsung saja ke presensi pertama, yaitu Tego Adiba Juanda. Nah, pada tahapan pertama, di sini kita akan menginstal NLTK dan Script Learn. Nah, di sini langsung kita jalankan aja. Sebelum ini berhasil, nah guna NLTK ini atau sama dengan Skitlearn ini itu kayak kamus dan pisau bedah buat ngurus sinteks. Misalnya biar kita bisa misah-misahin kata atau buang-buang kata yang nggak perlu. Nah, sedangkan Skitlearn itu semacam kotak perkakas gede atau besar buat bikin model kecerdasan buatan. Contohnya buat nentuin sentimen atau ngelakuin analisis lain. Jadi dengan pasang ini semua perlengkapan yang kita butuhin buat analisis sentimen di proyek ini. Nah, di sini untuk pengimpor-imporannya, di sini kami menggunakan Pandas, NumPy, RE, NLTK, juga impor Matplotlib Pilot. Nah, ini juga dari NLTK Corpus, juga ada NLTK Tokenist, dan juga ada NLTK Stem. Nah, untuk scalennya di sini kami menggunakan fitur extraction, model selection, nav base, dan juga matrix. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan proyeknya. Nah, di sini untuk kode yang kedua ini berhasil. Lalu kita jalankan NLTK downloadnya. Nah, kode untuk ini dipakai untuk menyiapkan data pendukung yang dibutuhkan oleh NLTK sebelum teks diproses lebih lanjut. Resource pun digunakan supaya teks bisa dipecah menjadi kata-kata atau kalimat. Sedangkan stop word ini untuk menghapus kata-kata umum yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap analisis sentimen. Nah, selain itu juga ini juga berfungsi sebagai data tambahan agar proses tokenisasi berjalan dengan lancar, terutama saat dijalankan di Google Colab. Tanpa mengunduh resource ini, beberapa fungsi NLP di NLTK tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, di sini kami menggunakan judul dengan Women Clothing E-commerce Review yang digunakan pada Kaggle. Nah, di sini akan menampilkan datanya, data dari 5 teratas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Cevi. Mana Bang? Nah, Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu adalah di bagian stopwatch, steamer, dan DF Clean Review. Nah, pada bagian ini tuh digunakan untuk pembersihan teks, di mana teks yang siap digunakan untuk analisis sentimen itu akan dirampung menjadi kata-kata dasar yang lebih seragam. Lalu kata-kata yang tidak digunakan itu yang tidak terlalu berpengaruh akan terhapus. Selain itu, teksnya juga dibersihkan dari karakter yang tidak perlu dan diubah menjadi huruf kecil. Hasil prosesinya itu disimpan ke kolom baru agar bisa digunakan langsung pada tahapan yang selanjutnya. Lalu masuk pada bagian vectorizer, di mana pada vectorizer ini terdapat dua elemen, yaitu X dengan Y. Nah, pada tahapan ini, teks ulasan yang sudah dibersihkan tadi
diubah menjadi bentuk angka dengan menggunakan metode TF IDF. Nah, metode ini tuh digunakan untuk melihat pentingnya suatu kata dalam sebuah review agar model-modelnya itu tidak terlalu kompleks, lalu jumlah kata itu hanya dibatasi pada kata-kata yang paling sering digunakan dan relevan. Nah, pada hasil data TF-IDF ini, selain sebagai input model, dia juga menjadi label sentimental yang disimpan sebagai target prediksi. Aku sampai mana, Wei? X-train, ini lagi, satu lagi. Oh ya. Selanjutnya yaitu X-train, X-test, Y-train, Y-test. Nah, pada bagian ini tuh kan tadi pada vectorizer terdapat ada dua elemen yaitu X dengan Y. Nah, pada fungsi X-train, X-test, Y-train dengan Y-test ini untuk melatih model dan data di mana untuk menguji performa antara X dengan Y tadi. Lalu sebagian besar datanya tadi itu juga digunakan untuk pelatihan agar model bisa berjalan dengan baik. Nah, sementara sisanya itu digunakan untuk melihat seberapa akurat model dalam memprediksi sentimen pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di sini penggunaan random state-nya juga bertujuan agar hasil pembagian datanya juga tetap sama saat program dijalankan ulang. Baiklah, dari saya hanya itu saja. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya itu Septa. Selanjutnya yaitu model. Pada tahap ini model naive Bayes dibuat dan kemudian dilatih menggunakan data yang sudah dipisah sebelumnya tadi. Model ini belajar mengenali pola kata dari review yang bersentimen positif, netral, dan negatif yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, setelah proses training selesai, model sudah siap digunakan untuk memprediksi sentimen pada uji. Nah, pada bagian ini model sudah dilatih untuk digunakan untuk memprediksi sentimen tadi dari data uji. Hasil prediksi menunjukkan apakah sebuah review termasuk ke dalam sentimen positif, netral, atau negatif. Nilai hasil prediksi nantinya akan dibandingkan dengan label sebenarnya untuk mengetahui seberapa baik performa label. Nah, di sini nampak pada print akurasinya dan print klasifikasi. Di sini terdapat negatif pada precisionnya 0,77, netral dapat 0,55, positif mendapat 0,78. Nah, pada bagian rekalnya mendapat 0,5, negatif, netral 0,1, dan positifnya 1. Ini V-score-nya bisa dilihat di sini dan supportnya ada juga. Akurasi di sini pada position tidak ada dan rekal juga tidak ada. Nah, pada V-score dia terdapat akurasi yaitu 0,78 dan supportnya 4529. Makro AFG 0,70, AVG 0,70, 0,35, 0 rekalnya 0,35, V-score-nya 0,33 dan support tidak hampir sama dengan akurasi tadi yaitu 4529. Movit AVG-nya 0,75 pada bagian precision, pada bagian rekal 0,78 tidak jauh berbeda, dan pada V-score 0,68 dan support masih sama. Hasilnya yaitu 4529. Nah, di sini ada matriksnya. Matriksnya ada array 3x3 yaitu 23, 4, 30, 6, 6, 5, 7, 6, 1, 1, 3, 4, 8, 2. Nah, di sini terdapat diagram sentimen cones-nya, di mana positif yaitu di angka hampir 17.500 dan netral di angka 2.500 lebih sedikit. Nah, pada negatif ini paling sedikit yaitu
di bawah kisaran 2500 pada sentimennya. Nah, di sini ada presentasi terakhir, presentasi pada positif, neutral dan negatifnya, yaitu angka pasti yang telah kita dapat dari diagram yang di atas ini. Pada positif yaitu 17.448, yaitu presentasinya 77% dari semuanya, paling tinggi, dan neutral 2.823 yaitu 12%, dan negatif paling rendah yaitu 2.370 yaitu 10,47%. Baik, saya akan menjalankan codingan keseluruhan. Yang pertama, yang ini udah bisa. Selanjutnya baik, selagi menunggu, tadi ada yang tertinggal oleh teman saya, yaitu pada bagian ini. Pada bagian ini yaitu data difokuskan hanya pada kolom ulasan dan rating agar lebih relevan untuk analisis sentimennya. Nah, terdapat hasilnya di sini: positif, negatif, positif, netral, positif. Setelah itu dibuat sebuah fungsi untuk mengelompokkan rating menjadi sentimen positif, netral, dan negatif. Fungsi ini lalu diterapkan ke seluruh data rating sehingga setiap review memiliki label sentimen masing-masing. Oke, lanjut kita jalankan codingan selanjutnya. Di sini berhasil. Di sini tadi error karena tidak menjalankan codingan yang di atas. Nah, multimodialnya berhasil juga. Lanjut matriks, diagram. Udah, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 13, yang materinya yaitu tentang NLP dan berjudul Women's Clothing E-commerce Review. Baik, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.